Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di matematika diskrit pertemuan 13 ya. Saya nggak tahu ya mohon maaf buat matematika diskrit karena ada kadang fisik lagi drop, kadang lagi kesibukan baik komputer segala macam. Jadi materinya rada-rada telat ya. Banyak yang mungkin belum bisa tersampaikan. Saya coba mengulas sedikit aja apa yang harus dipahami. Jadi mohon maaf materinya agak telat. Oke, kita ketemu di pertemuan 13 masalah teori bilangan ya. Untuk yang jelas ini untuk kriptografi. Eh, apa? One take ya, satu kali rekaman, mudah-mudahan berhasil. Oke, untuk teori bilangan sebelumnya mungkin kalian bisa baca aplikasi teori bilangan algoritma kriptografi ditulis sama Feren. Ini ada di internet ya. Lumayan ini sih sederhana. Jadi kalau kita lihat isinya jelaskan masalah teori bilangan, apa itu bilangan, pembagian bilangan bulat, kemudian ada aritmatika modulo ya. Masalah apa bagian bersisa A disebut kongruent dengan B pada saat modulo M. Jadi tolong ini dibaca dulu. Saya nggak nerangkan lebih dalam, tapi tolong kalian baca dulu artikelnya. Kemudian di sini ada masalah kriptografi ya. Jadi tulisannya lumayan ini sederhana sih gitu loh. Apa sih kriptografi? Yang jelas pernah dulu saya bahas di aljabar linear kalau nggak salah. Gimana kita menggunakan matriks untuk kriptografi ya. Jelas nanti ada kriptografi simetris ya, di mana nanti uh, ada plain text dienkripsi dengan kuncinya sama, kemudian ciphertext proses mulai dari dapat teks plain text teks aslinya, kemudian jadi cipher, kemudian jadi plain text adalah satu kunci ya. Nah itu algoritma yang simetris kalau di sini. Kemudian juga ada yang pakai asimetris di mana ada dua kunci ya. Jadi setiap orang ada kunci publik sama kunci privat. Jadi tolong ini dibaca dulu, nanti kita akan bahas mekanismenya gitu ya. Oke, ini teorinya. Kemudian, nah dari sini sebenarnya ternyata ada buku tambahan yang penting juga, buku diskrit matematik for computer science student, tulisannya Kenneth P. Bogart sama Scott Cliff pada tahun 2004. Ini lama banget bukunya, sampai nggak ada covernya ya. Jadi ada di buku ini ada kriptografi and gambar teori. Oke. Mungkin ini yang akan saya coba jelaskan ya secara garis besar, tapi jelas tetap kalian pelajari. Jadi apa itu kriptografi silakan dipelajari dulu. Saya tidak akan mengulang teorinya, bagaimana dari plain text ini tadi ya, one if by land and two by the sea diubah jadi kata di shifting ya, pakai Caesar cipher. uh, Kode yang awal seperti ini nanti diubah ke teks yang beda. Jadi misalkan ini di shift ya, jadi urutannya dari A B C D E F G sampai Z itu berubah jadi E F G H I J K sampai Z, kemudian diulang lagi A B C D. Nah dari bentuk ini kita cocokin gini, misalkan huruf O itu dengan S ya, O dengan S, kemudian N dengan R. Nah, dari tulisannya one if by the land and two if by the sea itu berubah jadi seperti ini. SRI spasi MJ spasi FC spasi FRN bla bla bla. Nah, ada metode lain juga dengan modulo ya. For integer M dan N, M itu ada M sama dengan N plus N kali Q plus R. Jadi pembagian bersisa gitu ya. Gimana caranya?
mengubah plain text ya, misalkan mana sih? Oke, yang ini nanti dulu ya mungkin terangkan. Masih ingat ya operasi modulo ya, pembagian bersisa. Kita cari sisanya berapa. Jadi misalkan kalau 10 modulo 7 itu adalah 3 gitu ya. Eh, implement instancer Java. Oke. Kemudian si searchable by hand, dari si searchable kalau misalkan di shifting aja, kenapa nggak misalkan eh, kodenya diubah gitu ya, jadi misalkan A jadi H gitu kan, B dengan D, C dengan I, apa, F dengan J. Oke, kita akan main-main dengan misalkan kodenya tetap pakai one if by the line and two by the sea. Jadi kita misalkan kita sekarang akan kita hari bahas masalah kriptografi dengan apa nih sebutnya nih, private key kriptografi. Jadi kuncinya tuh cuman apa, prosesnya hampir apa, tunggal ya gitu ya ceritanya, dengan private key. Jadi kunci apa, kunci buat membukanya sama dengan apa, dengan prosesnya ya. Misalkan ada kata-kata pesan yang akan diolah, itu adalah one by apa sih tadi, kita akan mengubah kata-kata one if by land and two if by sea. Oke, di sini, nah, di mana private key pokoknya kunci prosesnya buat mengunci atau membuka itu sama gitu ya, kuncinya gitu loh. Kalau nanti pakai public key, nanti ada kuncinya ada dua ya. Setiap orang pegang dua kunci, kunci privat sama kunci public. Nanti gimana caranya nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan lain ya. Ini dulu kita mau buat ya, one if by the land and two if by the sea. Nah, di sini kalau di buku spasinya dihilangkan ya, udah kan kurang menyenangkan gitu ya. Misalkan ada algoritma take three simple mapping letter, for example our coding algorithm take reverse the order, interpretasi sebagai A sama dengan 0, B sama dengan 1 sampai berikutnya, multiple deadline by 32 and add 95, convert the number to base 8. Kemudian digabungkan reverse pas oke, misalkan gini, ada pesan, kita akan lakukan seperti ini, ambil 3 huruf, ubah urutannya, interpretasikan setia menjadi base 27. Itu ya, kenapa jadi 27? Karena di sini Z-nya kan harusnya adalah, Z itu adalah 25 ya. Kemudian ada spasi itu bernilai 26. Nah, kenapa dikatakan basis 27?
Karena bilangannya adalah mulai dari nol. Sorry. Kenapa kita sebutnya nanti adalah basis 27 gitu ya? Eh, disebut basis 27 karena nilainya dari 0 hingga 26. Ingat ya, misalkan biner, mungkin kita pernah ingat ada bilangan biner gitu kan. Biner atau basis 2. Bilangannya apa aja? Ada 0 dan 1. Kemudian ada basis 8 misalkan. Maka bilangnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian bukan 8, tapi nanti balik lagi ke 1, 0 gitu ya. 10, bukan 10 sih, 1, 0. Representasi dari angka 8. Kemudian jadi 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Dimana nanti bilangannya mulai dari 0 sampai 7 dan sisanya nanti ngulang bertambah 1 gitu ya. Ya kayak bilangan biasa persepuluhan, cuman nilainya adalah dari 0 sampai 7. Biasanya nanti balik lagi gitu ya, dari 0 sampai 7. Kemudian kan kalian juga tahu ada heksadesimal ya, basis 16 atau heksadesimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ada 10 ya, 10-nya disimbolkan dengan A, kemudian B, C, D, E, sampai F. Nah, nanti bilangan 17 berarti adalah 1, 0 ya. Ini kalau dibilang dalam basis 10, yang biasa kita pakai sehari-hari, ini adalah nilainya adalah 10 gitu ya. B adalah 11. Gitu kan. Kemudian sini adalah 12, 13, 14, 15, kemudian di sini adalah 16. Kalau dalam basis 10 kan seperti ini nilainya. Nah, sekarang ada interpretasi basis 27. Kalikan bilangan tersebut dengan 37. Saya ngikutin ininya ya, apa yang ada di buku. Kita akan coba kriptografi kunci privat dengan metode seperti ini. Convert the number to base 8. Gak usah deh kalau basis 8. Gini aja deh. Sampai ini ya. Jadi ada kriptografi dengan kunci publik. Pesan yang akan diolah adalah by the line to by the sea. Kemudian mekanisme kriptografi seperti yang ada di buku ya. Kita contoh ambil yang di buku. Oke. Tekniknya seperti ini. Jadi ambil 3 huruf, kemudian balik urutannya, tambahkan 95, dan kemudian
sampai sini aja ya. Kalau misalkan base 8 nanti tambah panjang ya prosesnya. Oke, dari pesan ini kita coba ubah dari plain textnya adalah one if by line by land and two if by sea. Nah, dengan tetap mempertahankan di sini harusnya ada spasi ya, cuman dia tidak menggunakan spasi, jadi tulisannya jadi kayak gini nih. Kita mempertahankan spasinya ya, jadi misalkan di sini ini kan pasti ada spasi ya. Nah, ada spasi di sini, jadi pesannya kita kasih spasi. Oke. Oke, kita lanjutin prosesnya. Saya buka spreadsheet nih biar gampang. Jadi ada huruf ini, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian ada spasi ya. Ini kalau boleh dihitung nomor 1, 2, 0, 1, 2 gitu ya. Nah, oke, ini mungkin saya besarkan tulisannya. Oke, ini dasarannya ya. Dasar perhitungannya itu ini. Kemudian kata-kata yang diolah adalah one. Mana tadi sih kata-katanya? Oke, oke, oke. Tapi sebelumnya berarti tambahkan lagi ya. Uh, Pelajari kembali istilah modulo. HA pelajari istilah berikut. Ini ya, modulo. Kemudian apa itu bilangan dalam basis biner atau 2, kemudian bilangan basis 8, kemudian ada bilangan basis 16. Sorry ya, mungkin ini yang harus saya tambahkan catatannya nih. Oke, kembali di sini ya. One if by the land and two by if by the sea. Oke, ini kita masukin ke catatan sini. Nah, apa yang dilakukan dari setiap huruf ini diambil 3 ya, 3 bagian. Ini jadi one, kemudian if, spasi if gitu ya. Atau saya kasih ini ya. Nah, biar gampang ya. Karena kalau dibaca langsung kan mungkin agak ribet ya. One, kemudian ini lebar dikit juga ya mungkin ya. Ups, kelebaran. Kemudian ada if, ambil 3 kan ya. If by LA spasi LA
nd spasi n. Mungkin agak sedikit beda sama buku nanti ya, karena saya masukin ada faktor spasinya di sini. I to if I see. Nah, di sini kan cuman tinggal 2 huruf. Ya biar persis sama 33, kita kasih simbol spasi atau pakai underscore ya. Jadi kalau kekurangannya kita tutupi dengan underscore. Jadi misalkan kalau kurang 2 huruf ya berarti 2 kali underscore atau 2 kali spasi ya. Nah, di sini aturannya yang kita pakai adalah take 3 consecutive letter. Kemudian ubah urutannya, ambil 3 karakter atau huruf, kemudian ubah urutannya. Contohnya seperti apa? Nah, kita mau bikin kriptografi seperti ini ya. One jadinya no ya. Kemudian if spasi if jadi f i spasi by seperti 3 y b underscore la underscore la jadi a l underscore, kemudian nd spasi jadi spasi dn n jadi dna, tw nya wt underscore i underscore o b underscore f, kemudian s underscore y underscore a e. Oke, kita lihat dulu hurufnya. Jangan-jangan saya salah salah ini ya, salah urutan. Ini tetap balik, oke balik tengahnya tetap d-nya sama n underscore ya, dna underscore tw jadi wt, kebalik ini bf s underscore y underscore ae. Oke, ini saya lakukan sebagai dalam proses manual ya. Ini seperti saya tulis prosesnya nih ya. 1, ambil 3 karakter, kemudian ubah urutan. Oke, ini saya kasih di fill sama hijau gitu ya. Nah, oke, ini proses pertama ya. Kedua, ini berarti jadi ini aja ya. Oke, nah interpretasi sebagai basis 27 dan A-nya sama dengan 0, B sama dengan 1, Z sama dengan 25, dan spasi adalah 26. Oke, interpretasi dalam basis 27. Interpretasi sebagai basis 27. Jadi kayak biner gitu ya, heksadesimal.
Cuman ini beda ya jadi basis 27. Jadi kalau A adalah 0, B sama 1, Z adalah 25. Jadi kayak gimana caranya? Misalkan kita bacanya adalah Ops, duh, hilang lagi. Sis 27. Langkah kedua ini ya. Set row above. Oke, interpretasi dalam basis 27. Berarti kalau ini adalah bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga gitu kan. O-nya 14. Misalkan kata-kata Eno gitu ya. Eno itu adalah O-nya adalah berapa tadi? Sini O-nya adalah 14. Eno O-nya 14, kemudian N-nya 13, E-nya adalah berapa? 4 ya. Oke. Berarti kalau tulisnya Eno itu adalah 14 ditambah plus ditambah dengan 13 13 kali 27 ya, ingat ya, basis 27 kan, berarti sama dengan berapa tuh? Uh, 13 kali 27 351, kemudian ditambah 4 dikali 27 kali 27, karena itu adalah posisi yang kedua ya, sama dengan yang sama dengan 4 kali 27 kali 27. Oke. Nah, sini saya lihat 14 ya. 14 tambah sama dengan berapa nih? Sum dari ini 3 ini. Oke, 3 oke, ini catatan taruh samping sini aja deh. Nah, Eno itu adalah 3281. 3281. Tuh kalau kita Eno ya. Nah, kemudian kata-kata semoga gak salah hitung ya. 14 3 4. Oke, kalau misalkan ngikutin ini apa dari Excel, oke aja ya. Kemudian kata-kata fi underscore. Oops.
fi underscore fi underscore underscore itu adalah 27 gitu ya, kemudian i nya itu 8, underscore itu 26 ya, sorry, atau underscore atau spasi adalah 26, f nya adalah 5, berarti sini jadinya adalah 5 tambah, yang ini saya nggak tuliskan lagi ya, sama dengan plus 8 kali 27, kemudian ini adalah 26, sini jadi 8, 26. Oh, berapa angkanya? 19 C paste spesial aspal blue only. Oke. Nah, terus ya prosesnya. BI juga gitu. Kemudian multiple that number by 37 kali bilangan yang didapat dengan 37. Jadi di sini berapa kunci-kuncinya adalah ini ya. Saya kasih warna merah deh. Nah, kasih sebagai dalam basis 27. Ini 3 karakter. Ubah urutannya. Kemudian tambah dengan 95. 95. Oke. Saya kasih warna merah aja. Berarti nanti kalau kita lanjutkan ya, kali dengan kali dengan kali dengan 37. Oke. Kita kasih yes. Sorry ya, ini saya percepat dikit, saya cuma ngitung contohnya 2 sampel dulu. Proses ketiga. Jadi misalkan ini angka yang diperoleh, kita kalikan dengan dikali 37. Oh, berapa nih? Oke, kemudian ini juga kemudian proses berikutnya yang keempat, tambah dengan 95. Jadi ini sama dengan ini
tambah 95. Ini juga situ sama dengan ini tambah 95. Oke, nah kita dapat angka-angka ini ya. Oke, saya tambahkan yang ini dulu ya. YB underscore sebagai contoh tambahan lagi. YB underscore Y nya itu berapa? Y adalah Y24 itu ya. Y24. B nya 1. Oke, berarti di sini plus 1 kali 27, ini 26. YB underscore ya, benar ya. Oke, ini adalah 1 kali 27. Di sini 24. 27. Jadi ketemu 19005. 19005. Oke, ini saya copy. Oke, 7031. Yang ini. Oke. Ya, angka yang ada ini kita kalikan dengan 37, hasilnya ini gitu ya. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan 95. Kita dapat misalkan kode-kode seperti ini nih. Sehingga nanti hasil Cipertek yang dihasilkan Ciper tulisnya gimana ya? Cipher ya. Cipher diperoleh sebagian aja ya. Biasanya nanti silakan lanjutin. Ini ya. Jadi dapat angka-angka yang diperoleh, misalkan kita bentuk dalam suatu array yang akan dikirim gitu ya. Dan itu nilainya adalah ini. 121492 gitu kan. Nah, dengan apa? Dengan seperti ini. Misalkan cara memperoleh yang kita akan kirim mungkin ini ya, pesan-pesan yang rahasia kan ini. Kemudian untuk pembaca pesan awal
Misalkan dari ciphertext yang ada, yang ini yang udah dikirim, misalkan gitu lanjutin lagi ya. Ada pesannya, kemudian kita coba membaca pesannya. Pesan dari ciphernya, ciphertext yang dikirim. Nah, tekniknya seperti apa? Yang jelas caranya adalah membalik urutan enkripsinya ya. Jadi apa tadi? Dari yang ada, kalau di sini tambah berarti kita perlu apa? Kurang. Kayak misalkan kita dapat pesan seperti ini. Eh, hmm, kok ref? Ini saya copy, paste spesial, paste value-nya aja. Nah, langkah pertama, kalau di sini adalah tambah dengan 95, berarti balikan dari 95 apa? Apa tambah adalah 1 dikurang kan? Kurang dengan 95. Yaps. Ini nah ini pesan aslinya gitu kan. Dari sini kita coba langkah pertamanya adalah bilangan yang ada ini nih yang awal gitu ya. Anggaplah yang originalnya. Pesan awal, pesan awal, chipper yang diterima, nah misalkan pesan yang diterima adalah ini ya 121.492. Kita lakukan dengan mengurangkan 95 sama dengan ini dikurangi 95 gitu ya. Nah ketemu angka ini. Oke. Kemudian kalau di sini adalah kali dengan 37, berarti yang kita lakukan adalah step kedua adalah bagi bagi gitu ya. Bagi dengan 37. Jadi yang awalnya dikali kita coba bagi ubah jadi bagi gitu ya. Sama dengan ini ke awal angka dari langkah 1 kita bagi dengan 37. Nah, kita dapat angka-angka seperti ini. Kemudian apalagi interpretasi ke dalam basis 37 27. Berarti di sini karena di awal adalah interpretasi dengan basis 27, berarti yang ketiga adalah interpretasi ubah dari basis 10 ke basis 27. Nah, ini kalau boleh dibilang ini adalah basis 27-nya ya. Berarti gimana caranya? 3281 itu kalau kita eh,
kan tadi tiga angka kita coba 327 apa 3281 ini kita sama dengan ini ya, kita bagi dengan 27 kali 27. Kita cari digit ketiganya. Ketemunya adalah sini pakai round ya. Floor pembulatan ke bawah ya. Nah, berarti angkanya adalah 4. Ini berarti sisanya adalah ini awal. Kalau misalkan sorry. Ini kan berarti bagi 27 kali 27. Ini untuk mendapatkan ini ya, part pertamanya, angka pertamanya. Berarti sisanya dari sini ketemu sisa ini sama dengan angka ini sorry ini kalau berarti 4 dikali sama dengan 4 dikalikan 27 kalikan 27 gitu kan, itu adalah 291. Nah, berarti nanti sisanya dari sini 3281 sama dengan 3281 kita kurangi dengan 4 dikali sama dengan 3 sama dengan ini kita kurangi dengan ini dikalikan 27 kali 27 gitu ya, ketemu 365 sama ya, dibagikan dengan 27. Nah, ini bagi dengan 27 saja. Ini angka-angka yang diperoleh ya. Kemudian berarti ini sisanya sama dengan ini dikurangi dalam kurung ini dikalikan dengan 27 14. Berarti di sini adalah 14 14 13 4 gitu ya. 14 13 4 angka-angkanya adalah 14 dimana nanti 4 itu kalau kita cek di tabel awal 4 itu adalah E gitu ya, 4 yang ketemu E, kemudian apa lagi, berapa tuh tadi 13 dan 14. 13 adalah N, 14 adalah O. N O. Jadi ketemu ubah dari basis 10 ke basis 27 menjadi E N O gitu ya. Nah, kemudian di sini langkah terakhir, langkah keempat membuat baca teksnya adalah langkah keempat ubah urutannya gitu ya. Ubah urutan dari 3 karakter yang ada. Yang asa yang ada ini berubah jadi langkah keempat.
Jadinya ketemu O N E, ya kan? Dah. Kemudian kita balik sini lagi. 19175 kalau kita kopikan ini ya. Nah, height. Nah. 19175. Nah, itu adalah ketemu 26, 8 dan 14. 26 itu adalah kalau nggak salah ini ya, underscore, kemudian 8. Kalau kita cek 8 itu adalah I. 8 itu adalah I. 14 itu apa ya? 14 N. Eh, kok ada yang nggak sinkron? Eh, ya Allah, kenapa nih ada angka ini? 2, 6, 8 dan 5 gitu ya. 5-nya adalah F gitu ya. Nah, berarti tadi ada yang keliru ya, tadi yang hitung awal ya, berarti. Tapi karena kebetulan pas nggak error ya udah. Ini tetap jadi 5 gitu ya. Sama dengan ini. Berarti ketemu underscore IF. Sorry. Ada yang keliru kah? FIY. FI underscore. F-nya adalah berapa? 5. I-nya 8. Arti di sini 5 tambah 8 kali 2 7. Ya benar, 19175. Astaga. Bukan begitu tadi harusnya berarti angkanya. Eno FI 1. Ya ampun. Sorry. Nah. Seharusnya tadi nulisnya adalah ininya 26. Iya benar, harusnya FEI underscore. Ini underscore IF itu adalah berarti di sini adalah 26. Sini adalah 5. Nah, sini 26. 8 ininya ini 5 ya. F-nya 5 ya.
19196. Nah, berarti ini salah tadi. Mana tadi? Oke, karena ngitungnya rada manual, jadi mungkin biasalah salah ya. Eno itu berarti ENO itu harusnya O-nya dulu, kemudian N baru E. O-nya adalah 14. Nah, mulai hilang konsentrasi ya, 13. Ini adalah E-nya 5, E-nya 4. Dihitung balik ya, berarti di sini 14. Oh ya, O 14. Di sini 13 kali 27. Sini adalah 4. Nah, bener. Yang tadi keliru urutannya. Nah, oke. Saya ilustrasikan dengan dua angka ini aja ya, 3281 udah benar. Berarti di sini adalah 7 ini 70 710 347. Oke, ini saya ilustrasikan dua angka aja ya. Sisanya tolong hitung pakai komputer. Chipper yang diterima di delete dulu dong. Delete. Ctrl C, paste special value, ambil angkanya aja. Oke, 310347. Oke, ini benar, ini prosesnya ini. Nah, 19196. Nah, ketemu 26, 8 tuh apa? 8i ya. Hei. 26 ini. Dibagi dengan 37. 19196 ini dibagi dengan ketemunya 26. Sisanya adalah 8. 8 itu 8 ya I ya. Kemudian dari sini
24 dikurangi 8. Kok 26 lagi ya? Sama dengan 242 dikurangi 8 kali 27, 26. Hahaha. Di mana kita salah hitungnya ya? Balikin dong. FI underscore. Di sini bilangan pertama adalah underscore, bilangan kedua adalah I, bilangan ketiga adalah F. Underscore-nya 26, I-nya adalah 8, F-nya 5. Berarti di sini 26 terus 8 kali 27, sini 5 kali 27 kali 27. Nah, berapa kali hitung ya? Oke, berarti sini ada 38 3887. 3887. Nah, ini keliru lagi. Satu empat. Oke. 3887. Nah, 3887 berarti sini 3887 5826. Berarti di sini adalah FI underscore. Ya, ketemu FI underscore dibalik jadi underscore FI IF. Nah, berarti nah kalau misalkan prosesnya betul, kemungkinan dia akan balik ke one if by the land, two if by the sea gitu ya. Iya, kalau misalkan dikerjakan lagi nanti urutannya seperti ini. Jadi kalau mau diperoleh apa eh, membalik urutan kripsi. Jadi balikannya gimana? Kalau balikannya jelas tadi langkah-langkahnya adalah pertama kurangi yang angka right, kurang dengan 95, kemudian apa lagi tadi? Bagi dengan 37, ubah dari basis 10 ke basis 27. Dari sini kemudian ubah urutan dari 3 karakter yang ada. Oke.
baca dari ciphertext yang ada yang dikirim kita balik jadi kayak seperti ini ya. Jadi kurang dengan 95 bagi dengan 37, ubah dari basis 10 ke basis 27, ubah urutan dari tiga karakter yang ada. Oke, ini adalah eh, cara enkripsi dengan dengan private key. Jadi ada satu kunci satu kesatuan kunci ya, bukan cuman kuncinya satu, tapi ada proses yang dilakukan seperti ini. Kuncinya apa? Jadi dari proses yang ada dibalik gitu ya. Dari kalau di sini tambah berarti dikurang, kalau dikali berarti dibagi gitu kan. Dari basis 27 jadi 10, kemudian eh, ubah urutannya gitu ya. Nah, seandainya kalian lihat pesan seperti ini, mungkin kalian orang lain tidak akan tahu ini pesan apa sih gitu. Kecuali misalkan mereka tahu mekanismenya. Oke, nah dari sini eh, new slide. Tugas programannya adalah proses yang ada dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Boleh salah satunya uh, bisa pakai C, C++, boleh pakai Java, bisa pakai C#, boleh pakai Python. Oke, lakukan proses yang ada dalam bahasa pemrograman yang dipilih. Ambil salah satu ya. Oke, cukup panjang 1 jam ya tutorialnya. Eh, jadi dari proses manual yang saya kerjakan bukan manual benar-benar manual sih, cuman mungkin ini pakai Excel ya, tapi tetap aja dihitung manual ya. Nah, dari proses seperti ini tolong kalian coba kerjakan lagi dalam bahasa programan. Oke, tugasnya 2 minggu. Ini bagian dari soal UAS ya. Oke, itu aja yang pengen bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan bingung, ini ya, silahkan kontak. Kayaknya jelasankannya paling paling enak memang lewat telepon. Jadi coba kalian kerjakan, coba kerjakan manual seperti ini. Kalau misalkan paham, ketemu tiga angka ini paling nggak udah benar di dua ini, berarti sisanya ya kemungkinan benar gitu ya. Nah, nanti baru diubah ke programan. Yang saya mungkin perkiraan saya yang sulit adalah bagaimana dari langkah satu ke langkah yang kedua. Ini adalah langkah yang paling berat buat programan. Oke, ini aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.